Wahai malaikatku yang sedang bertugas, ada satu hal yang belum kalian periksa, satu hal yang belum kalian timbang. Apa itu? Bedah isi dadanya, bedah isi kolbunya. Lalu malaikat pun membedah kolbunya, dikeluarkan ternyata jantungnya berdenyut menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Begitu. Sudah terlalu banyak yang saya dengar. Bingung memulai dari mana. Tolong tunjukkan aku amalan yang mencakup semua itu. Lalu baginda Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Jika syariat Islam terlalu banyak bagimu, ilmumu sudah kebanyakan, lalu kamu bingung mulai dari mana, maka ketahuilah amal yang paling mencakup semuanya, tujuan dari amalan itu cuma satu, zikrullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu senantiasa basah, tergerak untuk menyebut-nyebut nama Allah. Lisan itu ada dua, ada lisan zahir, ini dia. Ada lisan batin, lisan qalbu. Tujuan dari lisan ini supaya lisan yang di qalbu ikut berzikir. Duluan mana yang berzikir? Qalbu atau lisan? Qalbu. Itu mukmin namanya. Tapi kalau duluan lisan, itu namanya munafik. Imam Ghazali ditanya muridnya mengenai tingkatan orang baca zikir. Apa kata beliau? Tingkatan pertama, lidah membaca, hati melayang. Benar ya? Baca la ilaha illallah, pikiran kemana-mana. Benar. Itu sebenarnya sudah munafik kecil itu. Karena idza hadatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia bohong. Dia mengatakan la ilaha illallah tapi qalbunya melayang-layang. Maka itu munafik kecil. Nifaq sughra. Munafik kecil. Itu berbahaya kalau dibiarin. Ya. Oleh karena itu kalau baca la ilaha illallah harus bersamaan qalbu dengan lidah. Bahkan mulai dari qalbu. Saya lihat ini ada foto Syekh Fadil ya, Said Fadil. Pernah menginjakkan kaki di sini? Pernah ya? Nah, beliau zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani dan yang menyelamatkan karya-karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, salah satu pemegang sanad kitab-kitab beliau lah ya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu keturunan Sayyidina Ali. Jadi beliau Sayyid juga. Maka disebut Sayyidi Syekh atau Sidi Syekh. Dan ajaran beliau yang paling dikenal adalah ajaran la ilaha illallah. Baik zikirnya keras ataupun lembut. Maka sekarang dimanapun di dunia, kalau ada orang zikirnya sedikit keras, la ilaha illallah, itu pasti murid-murid daripada orang yang bersanad bersilsilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kalau baca la ilaha illallah supaya sesuai qalbu dengan lisan, maka ada pemaknaannya. La ilaha itu nafi, menolak selain Allah. Illallah hanya menerima Allah semata. Ya. Duluan mana? Menolak atau menerima? Coba buka ayat kursi. Allahu la ilaha illahu. Allah dulu baru la ilaha illahu. Allah itu isbat.
kita tetapkan dulu nama Allah di kalbu, baru baca la ilaha. Ilaha dengan pikiran. Maka kalau orang belajar zikir dalam thariqah, itu pasti la ilahanya diarahkan ke pikiran. La ilaha. Itu kan? Itu rahasianya begitu. Karena pikiran ini bisa mikir banyak. Kalau kolbu nggak bisa banyak, kolbu cuma satu. Kolbu hanya mampu memikirkan satu, hanya mampu mengarah kepada satu. Nggak bisa dua. Ya, tidak ada dua kolbu di satu dada, nggak ada. Ya. Nah, ini tips. Jadi kenapa nih kita kalau zikir la ilaha illallah nggak ada rasanya? Karena tidak mengikuti teknik ayat kursi. Nah, ini teknik ayat kursi. Sebelum baca la ilaha illallah, sebut dulu nama Allah di kalbu. Allah, Allah, Allah. Isbatkan dulu, tetapkan dulu nama Allah di kalbu. Baru baca la ilaha, dihunjam lagi ke tempat kalbu yang tadi baca Allah. Illallah. Kalau nur ketemu nur, disebut nurun ala nur. Nama Allah itu cahaya. Kita masukin lagi nama Allah, cahaya lagi. Cahaya berlapis-lapis cahaya. Kira-kira begitu. Ini tips supaya berangkat dari zikir munafik menjadi zikir mukmin. Zikir munafik jadi zikir mukmin. Ya. Kalbu ini terganggu kalau mata melihat. Maka kalau zikir, kata Nabi, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Jadi kalau zikir, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu akbar, apalagi la ilaha illallah, pejam mata ya. Ustaz, Buya, Syekh, saya kalau zikir pejam mata tambah banyak yang kelihatan. Wah, berarti belum isbat nama Allah di kalbu. Ya. Kenapa ada namanya titik-titik zikir? Untuk memfokuskan kalbu, untuk membatasi fikiran yang melayang-layang. Maka ada namanya titik-titik zikrullah. Ya, kita ini kalau jalan nggak pakai GPS, bingung mau kemana. Maka teknik diambil dari titik pusat, dibawa ke ubun itu, semua itu namanya GPS la ilaha illallah. Ya, nikmati, jangan bilang ini kayak bid'ah, jangan begitu. Ya, orang sudah nangis zikrullah, kita masih mikir. Ya. Suatu kali Nabi bercerita, nanti kelak di akhir masa, yaitu hari kiamat, pada masa hisab dan mizan, ada seorang hamba dalam track record hidupnya tidak pernah berbuat baik secara zahir. Ketika dihisab, semua laporannya disebut sijilat, lembaran-lembaran laporannya semuanya maksiat, 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 maksiat. Akhirnya ketika mau ditimbang, apanya yang mau ditimbang? Semuanya maksiat. Sepanjang mata memandang laporan, semuanya maksiat. Pohon lapor, dia maksiat. Binatang lapor, dia maksiat. Malaikat lapor, dia maksiat. Tanah lapor, dia maksiat. Dia diam aja. Ini orang diam aja. Di dalam hatinya menyimpan satu rahasia. Ya. Malaikat azab dalam hadis Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, dua riwayat ya, menyebutkan bahwa malaikat azab kemudian menarik dia untuk diseret masuk neraka. Maka dirantailah orang ini dengan rantai yang sudah disiapkan oleh malaikat azab. Tapi belum rantainya itu sampai, tiba-tiba Allah berkalam,
wahai malaikatku yang sedang bertugas, ada satu hal yang belum kalian periksa, satu hal yang belum kalian timbang. Apa itu? Bedah isi dadanya, bedah isi kolbunya. Lalu malaikat pun membedah kolbunya, dikeluarkan ternyata jantungnya berdenyut menyebut nama Allah, 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 begitu. Di riwayat Imam Tirmizi, itu jantungnya, kolbunya membaca La ilaha illallah, dan itu tertulis, ada nur di dalam kolbunya. Apa kata Allah? Tuh, catat, timbang. Dicatat oleh malaikat, ditimbang. Bahkan di riwayat itu dikatakan kolbunya diambil, jantungnya diambil, lalu langsung timbang. Apa yang terjadi? Yang tadi amal baiknya tiada waktu ditimbang, sekarang ketika kebenaran la ilaha illallah ditaruh, langsung begini. Set. Oleh karena itu Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa mengatakan, ya Allah ajarin aku zikir yang khusus, Allah mengatakan kul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Kata Sayyidina Musa, itu juga banyak yang amalin ya Allah. Jadi ternyata Nabi Allah itu udah kayak teman, ahlullah, keluarganya Allah, udah kayak teman. Ya Allah, ini kan udah biasa, ono tetangga juga baca la ilaha illallah gitu. Ya, sama nyamanjaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Musa, timbang langit dan bumi dengan kalimah la ilaha illallah. Itu masih berat kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi Musa langsung sukut, langsung diam. Itu malaikat sama kayak Nabi Musa awalnya, nggak tahu. Ketika ditimbang, semua kesalahannya hilang. Masuk surga apa neraka? Masuk surga. Karena ternyata di dalam darahnya mengalir lafaz la ilaha illallah. Di sini Kiai ada zikir jamaah ya, la ilaha illallah ya. Ya? Takian ya? Takian dari jalur Madiun. Kiai Ansari. Oh, sama Opik berarti ya? Sahabat saya Opik. Beberapa bulan lalu beliau mengabarkan saya, itu mursyid saya, ya, Abah Ansari. Ya. Jalurnya ke Kiai Usman ya, Saki. Ya, ketemu sanad kita di atas. Orang kalau mengerti sanad, dia bersaudara. Maka kita bersaudara. Ketemu di Syekh Ahmad Khatib Sambas, ketemu di Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, ketemu di Syekh Maulana Khalil Bangkalan, ketemu di Syekh Hashim Asy'ari, ketemu. Jadi ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, mengerti sanad, mengerti silsilah, dia bersaudara. Orang bersaudara ya tekar-tekar dikit ya diislah, ya, nggak boleh dipanas-panasin. Anak-anak ini dia biarin dengar aja, kalaupun dia berisik, dia belum ngerti apa yang kita omongin, ya apa-apa. Nanti mereka dapat berkahnya. Saya kan dulu kayak mereka, ya, bengong, ini ngomong apa sih, tapi dengerin aja. Tapi sekarang saya paham yang diomongin orang dulu, ya. Umur berapa deh? Lupa umur ya? 12. Saya umur 12 sudah belajar thariqat samaniyah. Ya, sudah tahlil udah hilang. Kalau tahlil saya nggak ada lagi sama badan saya. Seumur dia. Thariqat samaniyah, qadiriyah, khalwatiyah. Thariqatnya Abah Guru Sekumpul. Ya. Ketemu sanadnya nanti di Syekh Abdul Somad dan Syekh Arsyad Al-Banjari, Abdul Somad Palembani, Syekh Arsyad Banjari. Ketemu lagi di atasnya Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, ya, Al-Madani di Madinah. Seumur ini Pak. Saya bilang ke bapak saya, jadi bapak saya itu nyimpan buku-buku tasawuf, buku akidah, buku-buku unik lah, disimpan di suatu lemari. Bapak saya bilang, jangan baca buku ini,
Kalau cowok-cowok yang penasaran kayak saya, dilarang begitu gimana? Coba-coba, kepo. Saya carilah itu kunci, ketemu. Kita buka kuncinya. Dulu saya hobi baca komik, jadi seumuran kalian saya baca komik. Tapi saya bosan baca komik. Ini komik apa aja dulu saya baca. Jadi kalau ada anak-anak senang komik, itu bagus. Ya, tapi harus diarahin. Dari komik saya berpindah kepada buku kisah para sahabat. Saya masih ingat kalau saya punya buku kisah Sayyidina Ali dan Sayyidina Khalid. Itu buku tebal. Lalu ada kisah-kisah para nabi. Ada 100 nabi, bukan hanya 25. Lalu ada kisah para sahabat, 60 sahabat. Dulu saya baca waktu saya masih kecil. Ya, karena anak ini ada satu materi Kiai yang kurang kita ajarkan, materi kisah-kisah Nabi, para wali, para sahabat. Ini wajib diajarkan, karena salah satu metode Qur'ani adalah metode qasas, waqsusil qasasa. Maka sahabat-sahabat betah bersama Nabi, karena Nabi sering bercerita. Dia nggak hanya monoton membaca, berpikir, dia harus punya imajinasi. Kalau kita mengatakan suatu hari, itu dia langsung melayang itu kemana-mana. Ini bapak-bapak ini sama. Saya ini kan dulu nggak suka maulid, karena orang maulid cuma baca nggak ngerti isinya. Pas ceramah, kiainya nggak jelas ngomong apa. Terus sekali saya ketemu ada kiai, ketika dia maulid dia berkisah. Wah, ini yang benar nih, yang berkisah. Kita terbawa ke alam sana. Maka itu yang saya tekuni. Ketika musim-musim maulid, musim Isra Mi'raj, kita berkisah tentang Nabi dengan riwayat yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ini saran saya untuk para kiai, para ustaz. Jangan banyak teori, jangan banyak menggurui, banyakin berkisah. Ya, jangan langsung, ayo sholat, jangan judi mulu. Ya. Itu namanya menggurui. Ya, coba kasih kisah. Orang lebih mudah menerima kisah. Coba tandain khutbah Jumat yang dimulai dengan kisah, kita tidak tidur. Tapi kalau khutbah Jumat dimulai, marilah kita, kita adalah kita. Alah, capek. Kitanya udah 50 kali di pembukaan. Telinga kita kan bosan dengerin kita tidur aja lah. Kita tidurlah kita. Ya, maka saya menghimbau sesama dai, sesama muallim, sesama guru, kalau khutbah mari berkisah. Ya. Jangan marah-marah mulu kalau khutbah, ya. Hiburlah kalbu murid. Kata Imam Junaid, al-qasasu jundun min junudillah. Kisah-kisah itu adalah tentara dari tentara-tentara Allah. Itu tentara Allah itu hanya virus doang. Tentara Allah juga kisah. Maka berkisahlah. Yang sudah jadi guru, dalam seminggu itu kalau perlu ada 3 kali berkisah. Maka antum akan jadi guru yang dirindui murid. Coba ya, pasti dirindui murid. Ya, saya masih ingat, saya merindukan guru saya yang setiap kali masuk dia berkisah. Itu guru agama. Karena guru agamanya benar-benar ngerti, dia bisa baca kitab segala macam. Mari berkisah, ya. Nah, kembali dan ini Nabi mengisahkan masa depan. Kok bisa Nabi mengisahkan masa depan? Ternyata Nabi itu adalah seorang traveler. Apa arti traveler? Penjelajah, time traveler, ya, penjelajah waktu. Kok bisa? Kalau di film-film kan ada mesin waktu. Itu mah terlalu ngayal. Allah berfirman, Ana dahru, akulah sang waktu. Maka mendekatlah kepada aku. Kira-kira begitu kalau dimaknainya. Aku akan bawa engkau jalan kemanapun engkau mau. Itu kalau dimaknain. Dibawa ke masa lalu, dibawa ke masa depan. Itu biasa kalau kekasih-kekasih Allah itu biasa. Ya. Jadi apabila
seseorang memasukkan nama Allah di kalbunya, maka dia akan mendapatkan seperti yang dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalbunya menjadi berkualitas. Para guru, para ustadz, saya lihat ada beberapa ustadz, kenapa kata-kata kita tidak mengena di kalbu murid? Karena di kalbu ini nurnya belum hidup, materinya belum berat. Untuk membuat dia berat dan membuat senjatanya tajam, maka asahlah dengan kalimat la ilaha illallah. Itu dia akan tambah tajam. Jika ada tabir penghalang, dia akan robek. Jika ada kalimah yang keluar, kalimahnya akan menjadi berat dan tembus langsung ke dalam kalbu. Ya, maka saya memperhatikan guru-guru yang ahli zikir, kata-katanya sederhana tapi tembus ke dalam kalbu. Padahal yang dia katakan sama seperti yang dikatakan orang lain, tapi kenapa ketika guru ini yang ngomong kok enak di kalbu? Ternyata dia kalbunya penuh isi. Maka ketika dia menembakkan kalam-kalam, di situ ada isi kalimatullah, ya, masuk ke dalam kalbu kita, menjadi sesuatu energi yang luar biasa. Inilah yang membuat kita itu kecanduan ikut pengajian. Kan ada yang ikut pengajian, oh nggak enak, nggak kelihatan. Ada yang ikut pengajian, emang dia butuh, dia rindu. Karena dalam kalam-kalam guru yang kalbunya bercahaya, itu ada penerang kalau kita masuk. Di dalam kalamnya ada sesuatu rahasia yang berat. Jika masuk ke dalam kalbu kita ikut menjadi berkualitas. Kita ini sering nabung duit, benar ya? Benar. Orang kalau banyak tabungannya bisa bagi-bagi nggak? Bisa bangun rumah? Bisa beli apa aja? Sama. Orang kalau sering nabung kalimah Allah di kalbu, dia punya tiket khusus kepada Allah. Ya. Dia mau apa aja, tinggal tabungan nama Allahnya dia pakai. Ya. Itu sebabnya aulia-aulia Allah ini la khaufun alaihim walahum yazanun, enggak ada rasa takut. Qulubu auliaillah bunukul asma wal af'al was sifat. Ya. Bunuk, apa arti bunuk? Jamak dari bank. Kalbunya para wali adalah banknya nama, sifat dan af'alnya Allah. Ya. Kalau orang-orang yang sudah jadi kekasih Allah, dia nabung nama. Karena kalbunya sudah menjadi bank nama Allah, maka dia bisa bagi-bagi nama. Ya. Bahkan ada yang lebih dari sekedar bank, dia menjadi seperti orang-orang yang kaya, yang sudah bingung duitnya mau diapain, dia bagi-bagi aja. Distributor, terus dibagi ke siapa aja. Jadi kalau orang mulai bekerja umur 20-an, umur 30 udah nanjak karirnya, umur 40 sudah sukses. Benar? Udah mapan. Udah mapan biasanya. Kalau dia kerjanya umur 20, kalau dia mulai kerja sebelum umur 20, umur 30 sudah mapan. Sama orang yang melatih kalbunya sebelum dia dewasa, belum dia tua, dia sudah matang. Itulah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali umur 8 tahun sudah dimasukkan nama Allah dalam kalbunya. Maka ketika beliau masih sangat muda belia, beliau sudah menjadi gurunya para sahabat. Dan Nabi mengatakan, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, gudang ilmu, sumber ilmu. Kalau mau masuk lewat Ali, Alilah pintuku. Maka tidak ada sekarang thariqah kecuali lewat Sayyidina Ali. Hatta thariqah Naqsyabandiyah lewat Sayyidina Abu Bakar, tapi juga lewat Sayyidina Ali. Sanad sahihnya lewat Sayyidina Ali, sanad ruhaninya lewat Sayyidina Abu Bakar.
Karena kalau pakai sanad Sayyidina Abu Bakar ada riwayat, 3 riwayat terputus secara jasad, tapi terhubung secara rohani. Namun kalau lewat Sayyidina Ali ada 2 cabang dan dua-duanya muttasil, nyambung. Ya, kalau dalam ilmu hadis terputus lemah, tapi dalam ilmu tasawuf jika nyambung secara rohani dia tidak lemah, malah tambah kuat. Ditambah sanad yang tersambung kepada Sayyidina Ali. Inilah beruntungnya kita. Jadi Bapak Ibu, ini rahasia kita aja ya, walaupun ada yang rekam ya. Ahlus sunnah itu jangankan ilmu yang besar, Al-Quran yang banyak itu ayatnya, 1 kalimat la ilaha illallah aja ada sanadnya. 1 kalimat la ilaha illallah ada sanadnya. Bahkan dipecah kalimat huwa itu ada sanadnya. Hu Allah ada sanadnya. Zikir hayy ya hayyu ya qayyum itu ada sanadnya semua. Apalagi Quran, apalagi sholat, apalagi ilmu ma'rifat, bersanad semua. Nggak ada yang bersanad kita. Saya jenggot aja ada sanadnya nih Pak. Kenapa saya berjenggot sedikit Pak? Nggak sepanjang Bapak itu ya. Kalau sepanjang Bapak itu jenggot saya jadi ke timur, la syarqiyah wala gharbiyah deh. Nggak ke timur ke barat, nggak jelas ya. Susah bisa punya serapi itu tuh ya. Ini jenggot saya pertahankan karena dulu kita dalam ijazah guru saya jarang berjenggot. Tapi giliran mau muridkan hadis jenggot, beliau panjangkan sedikit. Karena ada namanya ijazah al-musalsal biqabdil lihyah. Ijazah hadis sebagaimana dulu Nabi pernah memegang jenggotnya. Lalu Nabi ngomong. Maka guru saya menyampaikan hadis itu sambil megang jenggotnya, walaupun cuma jenggotnya dikit. Itu ada sanadnya. Nanti minta ke guru Jailani. Ya. Setelah Abuya Ahmad Syarwani wafat, itu salah satu pemegang sanadnya adalah guru Jailani. Minta ke sana, sanad musalsal namanya. Mohon diagendakan Ustaz. Beliau ini terlalu tawadhu, nggak mau pamer-pamer sanad. Ya, saya baru ngambil sanadnya. Mungkin saya yang pertama ngambil sanad dari luar ya. Dan saya deklarasikan diri saya murid beliau. Ya, tolong diterima saya jadi murid Pak Kiai. Saya ngomong begitu, ya. Dan itu tidak membuat diri saya hina. Jadi kita kalau jadi murid orang justru itu menambah kemuliaan rohani. Kalau sebagian orang kan gengsi, masih muda gitu. Itu nggak sopan tuh ngomong begitu ya. Jadi jenggot ini ada sanadnya nih Pak. Hampir kalau celana nggak ada sanadnya, nih bid'ah ini ya. Kalau ini ada sanadnya nih. Tasbih aja nih ada sanadnya. Ini ada sanadnya. Jadi nggak ada kita punya amal kecuali kita bersanad lah dituduh bid'ah. Dia bilang wirid pagi sore kita bid'ah. Dia bilang zikir ba'da sholat kita, tahlil kita bid'ah. Kan lucu. Nabi ngomong, syariat Islam yang paling mudah kamu kerjakan, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu senantiasa sibuk basah menyebut nama Allah. Di akhir surat Al-Jumu'ah, gimana ayatnya? Pak, gimana ayatnya? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Ya, terus ya, kawan kita pakai ayat itu dalil untuk membatalkan zikir ba'da sholat. Kan kacau itu Pak. No, ayatnya apabila selesai sholat Jumat maka langsunglah kamu bertebaran mencari rizki Allah. Ya salam. Kalau mau berdalil jangan pakai terjemahan. Ya. Kita mentafsir saja itu ada sanadnya, disebut tafsir bil ma'thur. Gak boleh asal-asal ngomong. Jika selesai sholat fantashiru, maka bertebaranlah. Ini dalil bahwa ba'da sholat
boleh berzikir. Bid'ah mimpin zikir. Kata kawan, kita tanya sama dia, boleh nggak mentakwil, mentaksir dengan ro'yu, dengan akal pikiran? Oh, nggak boleh. Kita tanya balik, kamu tahu tafsir itu dari mana? Oh, itu dari teksnya. Berarti dia pakai akal-akalan. Yang ngerti makna ayat ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pada salat Jumat langsung bertebaran atau zikir dulu? Zikir dulu. Tapi ada dua riwayat yang berbeda. Sayyidah Aisyah punya riwayat, beliau tinggal di rumah. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau ba'da sholat baca istighfar, lalu Allahumma anta salam dan balik. Kata Sayyidah Aisyah. Tapi kata Sayyidina Abu Hurairah, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, Ibn Mas'ud, semuanya sepakat meriwayatkan Nabi kalau ba'da sholat itu zikirnya beragam. Ada yang istighfar ini, ada yang istighfar itu, ada Allahumma antas salam, ada yang la ilaha illa syarikalah, Allahumma la mana lima a'taita, ada yang zikir Fatihah, ada yang subhanallah 33 kali, ada subhanallah 25 kali, begitu beragam. Oleh guru-guru kita dulu, ketika Tuan Guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang dari Madinah, maka dia ajarkan murid-muridnya, ada namanya perukunan. Benar, di perukunan itu amal orang Madinah dulu. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat orang tua-tua lama di Madinah, itu zikirnya sama seperti yang ada di perukunan. Persis sama, nggak aja beda. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada semua. Ada semua. Habis itu Allah manta salam, habis itu la ilaha illa syarikalah, habis itu Fatihah, ayat kursi. Ya, benar enggak? Habis itu surah Al-Imran, ya. Inna dina indallahil Islam. Habis itu baru tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tahlil. Ditutup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, ilahu wahid wa rabban syahidillah. Semuanya itu amalan mereka semua. Dulu diamalkan oleh orang Madinah. Sekarang di Masjid Madinah amal itu sudah tidak ada. Pindah ke Pulau Kalimantan, ya. Pindah ke Balikpapan. Udah dibuang oleh mereka. Maka kita nggak boleh bercerita tentang Nabi satu riwayat. Ada kaedahnya. Jika riwayatnya tentang isi rumah tangga, amal Nabi di dalam rumah, maka riwayat istri-istri Nabi lebih sahih. Contoh, cara Nabi buang air kecil, cara Nabi mandi, cara Nabi tidur, amal-amal yang Nabi lakukan di Madinah, di dalam rumah, maka riwayat istri-istri Rasulullah SAW itu lebih kuat. Adapun jika riwayatnya berkaitan dengan luar rumah, maka riwayat sahabat dianggap lebih kuat. Nah, ini ada ilmunya, ya. Ada kaedah-kaedahnya begitu. Al-Imam Al-Hazimi, Abu Bakar Al-Hazimi, Al-Hafiz Al-Syafi'i, itu punya kitab yang Al-Iktibar fil Nasikh wal Mansukh. Beliau menyebutkan 50 cara menyelesaikan riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Salah satunya ketika Aisyah mengatakan Nabi baca Astaghfirullah, Allahumma anta salam, lalu pulang dengan riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain. Itu beliau punya kaidah bahwa yang kuat adalah zikir yang banyak. Tapi sesekali jika sibuk, beliau selesai langsung pulang. Ya. Kalau orang sering menyebut-nyebut nama Allah, maka nama Allah itu menjadi kredit, menjadi kekuatan, menjadi tabungan dalam kalbunya. Jika dia sudah menabungnya lama, disiplin, maka satu nama masuk ke dalam kalbu, Allah beratkan 10 kali. Satu nur masuk ke kalbu, Allah lipat gandakan 10 kali. Orang ini kalbunya nanti akan lebih terang daripada orang lain. Ya, lebih terang. Orang ini kalau punya kalamnya lebih berat, lebih terasa daripada orang lain. Kira-kira itu. Ini masih jam 11 saja nih Kiai.
Wah, kebalikan 11. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Selisih ini sudah disyahadatkan. Syahadat orang Balikpapan udah. Itu jam akhirat kali ya. Terakhir ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika aku naik ke alam malaikat, disebut malakut, tiba-tiba aku mendengar ada malaikat berzikir. Ya? Apa zikirnya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada lagi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Itu diulang-ulang. Subhanallah azim, diulang-ulang terus. Jadi ternyata ada malaikat dari awal dicipta zikirnya satu aja. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu jadi zikir kita kan? Itu zikir malaikat di alam malakut, di alam mereka. Malaikat itu nggak minum ini, minumannya zikrullah. Malaikat tuh nggak makan daging, nggak makan ikan, dia makan zikrul. Maka kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, itu malaikat dari langit turun ke bawah, itu kenyang, dia bukan main. Jadi Allah itu memuliakan manusia. Dengan apa caranya? Kitalah yang menyajikan makanan-makanan malaikat. Bid'ah nggak ngaji begini? Jadi lebih mulia siapa sebenarnya? Yang ngestok makanannya malaikat kita. Sebenarnya loh ya. Itulah rahasianya. Ini rahasia kita yang kedua, yang terakhir. Kenapa rumah wali-wali Allah senantiasa didatangi, dikelilingi malaikat? Karena mereka dapat sajian terus di situ. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim, setiap kali ada tamu datang dia buatkan makanan. Dia lupa kalau yang datang, karena saking asiknya. Beliau ini hore, kalau ada tamu, beliau girang sekali masak untuk tamu. Kalau kita kan, datang lagi nih, wah beban lagi nih, gitu ya. Nabi Ibrahim bukan orang kaya, tapi beliau menyediakan beberapa ternak. Kalau ada tamu datang, dia gulai, dia kebuliin, kira-kira gitu loh sarannya. Beliau langsung masak dengan tangannya. Ternyata suatu kali yang datang 3 orang itu bukanlah manusia. Sudah dihidangkan nasi, makan, kebuli, kira-kira begitu. Gak ada sentuh. Malaikat minat gak sama nasi? Minat gak sama gandum? Minat gak sama daging? Sama janda aja dia gak minat. Sama gadis aja dia gak minat. Itu malaikat. Kalau kita mah minat-minat aja kan. Karena kita bukan malaikat. Karena belum asik, di situ belum sadar. Jadi rutinitas kita kadang membuat kita terhalang daripada memandang rahasia-rahasia. Maka saya apresiasi siang-siang bolong begini, jam kerja masih pada datang ke majelis ya. Gak ngantuk-ngantuk lagi, tidur lagi ya. Aji, itu ruh antum tuh yang bawa sini tuh. Ya. Kalau ruhnya nggak hidup nggak mungkin datang siang-siang begini. Kalau orang yang akalnya lebih kuat dia ngomong, ngapain sih siang-siang bolong ngaji? Ini yang punya Darul Ihsan ini aneh nih. Pasti gitu ngomongnya. Ya, saya sibuk, enakan tidur kan jam segini. Habis makan enakan tiduran ya. Ya, molor. Enakan rebahan. Ya. Tapi ruh kita mengajak yang lain. Nah, orang-orang seperti ini didatangi malaikat. Ini amalan Nabi, amalan malaikat. Malaikat mau tugas mau menghancurkan kaum Bani Lut. Nabi Lut itu masih anak pamannya Nabi Ibrahim. Maka ini malaikat nih, malaikat Jibril, pemilik jenderal bintang 4-nya malaikat, turun sowannya sama Nabi Ibrahim, sowan dia. Maka ini sunnah. Kalau kita sampai di satu negeri, satu kampung, kita bilang kepada orang yang membawa, bawa saya kepada kiai tua, kiai sepuh, ulama bersanad. Ini sunnah.
Ya, terima kasih tadi panitia ya sudah membawa saya kepada Kiai Jailani, ya, pewaris sanadnya Kiai Ahmad Syarwani dan anak-anak beliau tadi, ponakan beliau tadi. Ya, Al-Banjari tadi namanya. Syukran. Semoga pesantren ini dapat keberkahan Kiai. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, wassallallahu ala Muhammad. Silakan kalau ada, silakan dipilih Kiai. Antum Sundawi wala Jawi? Oh, benar di Sunda. Tapi nama Kiai Adi Mulyono. Sok Jawi. Ulah Sundawi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nama Haji Yuswanto, tepatnya Jawa ini. Yuswanto. Ya orang wong Jawa. Jawi. Jawi Trenggalek. Trenggalek. Wah, Trenggalek ya. Dia saya mengikuti kajian akhir zaman yaitu Bapak Rohani Pol. Dan saya mengikuti insya Allah setiap malam tapi ada sedikit yang saya mau sampaikan. Tapi sebelum ke situ saya mau sedikit menyinggung tadi di awal tentang Islam umat Islam ya. Jadi saya nggak bisa kalau Islam karena sebenarnya tahu tentang Islam itu sebenarnya apa yang dikisahkan. Tadi banyak yang dikisahkan tentang orang yang maksiat, ahli maksiat. Di situ hakikatnya orang tadi itu senantiasa zikrullah, hatinya senantiasa sadar kembali. Fafiru ilallah. Ini bahasanya satu. Ihsan adalah ilmu yang sudah dirasa. Maka kalau dia sering menyampaikan kenali dirimu sebelum mengenal Tuhan, itu ada di dalam diri yang sadar kembali kepada Allah. Seperti itu. Jadi insya Allah kajian Abia ini bagi orang-orang yang sudah mengkaji tentang rohani akan sampai. Tapi kalau tidak sampai, kita belum jaga. Kita harus mohon hidayah kepada Allah. Karena yang menyampaikan hati ke situ tadi adalah hidayah. Hidayah itu apa? Ampunan. Maka kenapa hati kita ketika kita tidak bisa tercapai dan kejernihan ini? Karena masih ada hijab. Hijab itu adalah dosa-dosa di diri kita sendiri. Oleh karena itu saya sebenarnya ingin sekali komunikasi nanti kalau memang ada waktu untuk kajian Buya yang sering menyampaikan tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi adalah Imam Akhir Zaman Al-Ghos yang mengkonekkan atau menghubungkan kolbu kita itu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini sebenarnya saya ingin menyampaikan tapi tidak di sini karena nanti bisa menjadi fitnah kalau orang tidak sampai ke situ. Oleh karena itu beliau mohon maaf. Jadi mohon maaf beliau apa tidak tanya, saya tidak tanya. Jadi saya syukuran. Ya, saya tidak karena kajian Buya ini masalah berbakar rohani tidak semua orang bisa menerima. Karena apa? Tadi yang dimaksudkan ihsan tadi itu adalah kembalinya hati yang sadar kepada Allah segala dari kita ini, yaitu berarti gak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ada yang mau nanya? Betul. Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Tajam, tampan yang tidak lagi membujang. Supaya tidak takut. Ini pasti NU ya. Aku jadi mohon maaf dan bersama di depan karena ada kayak saya di depan saya, jadi saya agak ke belakang. Tapi perkenalkan saya di NU jabatannya banyak Bu ya. Jadi salah satunya ya bagian penghibur di hati-hati yang gelisah. Tadi banyak yang gelisah Bu ya. Baik, saya tidak bertanya tapi mohon doa restu dan dukungannya, terutama barokah dari Abuya Dr. Amrazul Hashim dan juga terutama guru-guru kita yang hadir di majelis taklim yang penuh barokah ini. Dan juga saya secara pribadi bangga sebagai orang awak, jadi ini ada darah Minangnya juga. Dan alhamdulillah istri saya asli orang awak, orang Solo, Panyalanya. Jadi alhamdulillah ada orang awak
yang gabung, ilmunya berbobot, sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, minta doa restunya karena tadi perjalanan ketika saya menjemput saudara saya Pak Haji Jainuddin, saya ditelepon ketua RT 10 bahwa ini adalah klimaks bahwa akan diadakan rapat besar dua warga RT 10 dan RT 11 di mana Masjid Babus Salam di bawah naungan Kelurahan Gunung Samarinda itu akan dikembalikan amaliyahnya ke amaliyah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena terus terang Masjid Babus Salam itu adalah masjid saya kecil 35 tahun dikuasai oleh Wahabi, tapi ketua yang pertama masih dapat merangkul, jadi tidak ada gesekan. Baru-baru ini ketua yang pertama wafat dan diganti oleh pemahaman yang luar biasa kerasnya dan melarang warga-warga untuk yasinan dan sebagainya. Maka warga Nahdliyin di sekitar Masjid Babus Salam tersebut berontak, maka insya Allah tidak lama lagi akan terjadi rapat besar kedua RT tersebut. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanya atau apa? Ya, nanya. Oke. Ya, Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan semoga Buya sehat Amin. dan selalu sehat. Buya, saya ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan ini manfaat buat diri saya pribadi dan mungkin kepada teman-teman terdekat saya. Buya, bagaimana pandangan orang yang cinta dan takut tidak mendapat syafaatnya Rasulullah SAW terhadap khususnya zuriat Rasulullah SAW? Pandangan apa? Pandangan kita, ya, bagaimana pandangan orang yang cinta Dapat syafaat atau tidak? dan takut Tidak dapat tidak syafaat. mendapat syafaat Rasulullah SAW terhadap khususnya zuriat Rasulullah SAW. Karena begini Bu ya, mohon maaf, artinya yang saya dengarkan, karena habaib ini bukan nabi, habaib ini tidak maksud, karena yang maksud adalah Rasulullah. Nah, mohon maaf, satu kata dari hati nurani saya Bu ya, saya dari dulu hanya memandang karena di dalam tubuh duri Rasulullah itu mengalir dari Rasulullah. Mohon penjelasan beliau. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi memerintahkan ahibbu ahla baiti hubban, cintai ahlu baitku karena cinta kepadaku, karena di darahnya ada darahku. Cinta aja, bukan berarti harus ikut dia. Kan Habib ini Sayyid ya. Sayyid itu kalau nggak ngaji ya jahil juga. Sayyid kalau nggak bermakrifat ya jadi musuh Allah bisa. Ada Sayyid murtad, ada, saya kenal beberapa. Ada, serius. Ada yang ateis juga. Ada yang main-mainin Quran juga ada. Dia nggak percaya dia. Tapi kebanyakan kan ada darah nur yang mengalir dalam dirinya. Makanya para sayyid ini mudah sekali terpanggil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuriat Nabi itu ada dua jenis. Ada jenis nasabi, ada tiga ya. Tiga jenis. Nasabi, ilmi, satu lagi ruh. Tiga. Nasab jasad, nasab ilmu, ada nasab ruh.
Kalau nasab darah ya jadi sayyid, lahirnya jadi sayyid. Kita yang bukan As-Segaf, yang bukan Al-Aidrus, bukan Al-Haddad ya, bukan Bazar'a, bukan Fam itu jangan coba-coba. Bukan Al-Hamid, jangan coba-coba pakai itu. Ya. Maka tidak boleh menghabibkan, mensayyidkan orang yang belum pasti zuriat Nabi SAW. Tapi ada jalur lain, yaitu ilmu. Ini yang dijaga oleh ahli hadis, ahli Quran, ahli fiqih. Ya. Mereka jaga sanad itu. Makanya saya salah satu orang yang ingin termasuk bagian dari mereka. Setiap masuk satu negeri, jika panitianya mengerti maksud saya, pasti dihantar ke guru tua yang bersanad. Ya, biar kita ambil silsilah ilmunya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jadi kalau sanad nasab darah bin binti. Kalau ini an dari fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi, ruh. Kalau ruh ini langsung Rasulullah. Itulah yang disebut wali, kutub, wali abdal. Ruh langsung ke Rasul. Ya. Kalau ulama cuma dapat nurnya. Kalau ini langsung ruhnya, pangkat kewaliannya, al-aqtab, kutub ataupun jadi di depannya itu bukan habib, al-kutub atau al-abdal. Ya, waliullah. Itu. Tapi itu enggak boleh digede-gedein ya. Jangan ditulis spanduk al-kutub kiai apa? Sontoloyo. Jangan coba-coba nunggu mati itu. Ya. Jangan klaim sayyid aja nggak boleh kalau bukan sayyid. Apalagi klaim wali para belum jadi wali. Wali ngerti dia wali. Ya, tahu dia pengangkatan dirinya itu tahu dia. Wali kota aja diangkat, ya. Masa waliullah nggak diangkat? Nggak ngerti ilmu kewalian, uskut. Oh, semua orang beriman wali. Itu wali am. Ada wali khas, wali yang spesial. Ya, Nabi aja 124.000, ada yang khas. Para Rasul 313, ada khawasul khawas 25, ada khawas-khawasnya lagi 5. Ada pemegang semua khawasnya satu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Nabi ketika ada seorang sahabat bertanya, Abu Dzar atau Abu Darda, "Ya Rasulullah, nanti engkau di mana, saya di mana?" Maksudnya di surga. Apa kata Nabi? Nabi ngerti maksud dia. Dia pengen bersama Nabi. Jawaban baginda Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu, hai sahabatku, di sorga nanti, walaupun amalmu tidak banyak, ilmumu tidak tinggi, tapi engkau akan bersama yang engkau cintai. Dari 3 tadi, yang mana yang paling cepat? Kalau orangnya gabung 3-tiganya, udahlah sayyid, udahlah alim, ruh. Itu yang disebut wali kutub, khawasnya kutub. Ada juga wali kutub tapi tidak sayyid. Ada banyak. Zaman sekarang ini tambah banyak. Karena sudah banyak wali-wali Allah wafat. Coba tanya di Hadramaut, banyak wali sudah wafat. Coba tanya di Palembang, tanya di Betawi, Habib-habib, kiai-kiai di Jawa, banyak sudah wafat. Kiai-kiai di Jawa itu keturunan Azmat Khan kebanyakan. Enggak semua. Ini zuriat Rasulullah juga. Cuma karena nasab ini kan mirip ilmu hadis. Jika tidak kuat, maka hadisnya dhaif. Maka sayyidnya dhaif. Paham maksudnya? Jadi ada orang Azmat Khan, dia tidak bisa membuktikan sanadnya nyambung. Maka dia sayyid munqati'. Sayyid tapi jalurnya terputus, maka sebenarnya nggak boleh disebut sayyid. Mending nggak usah, berbahaya. Tapi jika bisa membuktikannya, sebut. Ya, boleh tulis namanya sayyid.
Jadi cintai wali. Jangan cintai saja seorang ahli nasabnya dia nggak cukup, tapi nur yang ada dalam dirinya. Karena engkau cinta kepadaku, cintailah mereka. Jadi jangan fokus ke merekanya, fokusnya ke nabinya. Karena Habib ini macam-macam juga ya. Ada Habib bertorikot, ada Habib anti torikot, ada Habib pergerakan, ada Habib beda pergerakan. Ada Habib A, ada Habib B, semuanya Habib. Ya, jangan dikira kalau ada seseorang anti dengan perkara satu Habib terus dia anti Habib, enggak. Dia mungkin punya Habib yang lain. Ya, benar enggak? Ya, Habib Fulan udah beda sama Habib Fulan. Kalau kita sedang sama salah satunya bukan berita anti yang lain, enggak. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Maka cintai Habib bukan berarti fanatis kepada Habib. Terus kita membenarkan semua dia, enggak. Mereka manusia biasa kok. Bedanya di dalam dirinya ada damun Nabi. Selama masih ada 3 golongan ini di bumi, tidak terjadi kiamat. 3 ya. Ahlul bait, ahlul ilm, ahlul ruh. 3 ini. Kalau masih ada mereka, enggak ada kiamat. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Cukup. Ada ibu-ibu satu. Oke, satu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ke Ustaz, saya pernah mendengar di itu Pak Ustaz bilang bisa kalau kita sholat dari awal kadang dari awal sampai terakhir itu pikiran kemana-mana. Terus kata Ustaz ada bisa kita coba kalau menjelaskan Ustaz. Satu. Yang kedua, kalau kita sudah sering mengikuti kajian dari Buya, apakah itu kita sudah nyaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sholat kok pikiran banyak, katanya ada cara cepatnya. Ya, cara cepatnya sebelum sholat ingat-ingat dulu kita mau nyembah siapa. Kenali dulu dia, kita mau nyembah siapa. Kalau kita kenal dengan yang akan disembah, langsung gemeteran di dalam. Karena kita nggak kenal siapa yang kita sembah, maka kita banyak pikiran. Ini siapa ya? Siapa aja banyak yang datang. Jadi kenali yang disembah, pasti engkau khusyuk dalam beribadah. Gitu ya. Gitu Bu ya, ringkasnya gitu. Lalu gimana caranya? Ya datang dong ke ahlinya. Tidak semua kiai itu ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat cuma wali Allah. Wali Allah itu ada yang terkenal, masyhur, ada yang mastur. Pintar-pintarlah mencari. Karena kita tidak mengerti, tanyalah kepada Allah. Sholatlah istikharah, sholat hajatlah, nanti Allah kasih unjuk. Ya, bertanya kepada yang alim. Kalau enggak ntar sholat khusyuk dikira menerjemah. Ya, ada kawan saya punya orang tua kapok ikut pengajian. Orang tuanya trauma ikut pengajian, ikut kursus, ikut daurah. Kenapa? Si ustadz mengatakan sholat khusyuk itu harus tahu arti yang dibaca. Kata si bapak aki-aki ini, saya ini bukan anak pesantren, disuruh nerjemah, kacau otaknya. Ya, susah amat khusyuk. Khusyuk itu bukan ngerti terjemahan. Khusyuk itu mengerti siapa yang disembah. Paham? Ya. Mengerti siapa yang disembah, bukan mengerti apa terjemahan. Kalau terjemah di otak, kalau mengenal yang disembah di dalam ruh, di dalam qalbu. Ya. Yang kedua, diakui enggak jadi murid online? Iya diakui, tapi online-nya. Lewat YouTube ya, YouTube ya. Yang penting nontonnya, ngajinya lewat channel yang diizinkan. Kan banyak juga yang motong-motong. Ya, yang saya izinkan itu sekarang ada beberapa. Ada Ribat Nauraniyah, ada
Cafe Rumi Jakarta, ada Al Badr ya. Ada beberapa, saya izinkan. Saya sendiri belum punya channel pribadi. Mungkin ke depan kita buat sendiri. Ya, udah banyak request biar nggak tabrakan katanya ya. Insya Allah ya, insya Allah nanti kita buat biar lebih fokus. Insya Allah. Jadi sah sebagai murid. Karena dulu guru-guru kita kalau nggak bisa ketemu mereka kirim surat, minta ijazah kitab, ijazah ilmu, lalu dikirim. Syekh Yasin kirim surat kepada seorang syekh di India. Syekh dari India kirim surat kepada syekh di Maroko, lalu dibalas. Dulu sosial medianya surat, sekarang sosial medianya lebih mudah. Maka seharusnya berguru dan menjadi murid di zaman ini kesempatannya lebih besar. Tapi sesatnya juga lebih besar. Karena terlalu banyak guru di YouTube. Maka dia menjadi wali al-YouTubiyah, bukan wali al-Qutbiyah. Gimana Kiai, cukup? Barangkali cukup ya. Di sini banyak orang pintar ya, nanti berguru saja kepada mereka. Ya, saya cuma manas-manasin aja ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikuti saya baca salawat ahadiyah. Allahumma ya ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad, salli ala al-Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon izin nanti gak usah salaman ya. Saya belum tidur di kasur dari malam tadi. Baru tidur di pesawat ya. Mohon izin saya langsung jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.